Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Silence of the Prey yang dirilis pada tahun 2024. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini mengisahkan perjalanan seorang gadis bernama Nina yang tiba di Amerika Serikat dengan visa kunjungan. Ia segera dihadapkan pada masalah dokumen visa yang pelik, dan untuk menyelesaikannya, Nina membutuhkan sejumlah uang. Seorang teman kemudian memperkenalkannya kepada seorang pria tua bernama Luther, dengan harapan Nina dapat bekerja di sana untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Nina sempat bertanya-tanya tentang sosok Luther. Namun, temannya meyakinkan bahwa Luther adalah orang baik yang telah banyak membantu gadis lain, dan semuanya merasa senang bekerja dengannya. Dalam perjalanan menuju tempat Luther, mereka berhenti sejenak di tengah hutan. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari balik pepohonan dan meminta bantuan Nina. Nina yang terkejut langsung kembali ke mobil. Ia sempat mengungkapkan rasa khawatir. Namun temannya menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membantu sembarang orang di daerah itu karena sering terjadi pertikaian antar suku. Dan terlibat dalam masalah bisa membahayakan nyawa mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Luther. Teman Nina menjelaskan maksud kedatangan Nina yang membutuhkan pekerjaan. Luther setuju. Namun ia menyinggung fakta bahwa semua gadis yang pernah bekerja dengannya sebelumnya tidak memiliki anak, sementara Nina memiliki seorang putri. Nina segera meyakinkan Luther bahwa putrinya tidak akan merepotkan dan ia akan menjaga putrinya dengan baik. Luther akhirnya setuju. Setelah temannya pergi, Luther mulai menunjukkan Nina berkeliling rumah. Nina memperhatikan adanya kepala rusa yang dipajang. Dan Luther menjelaskan kegemarannya berburu rusa, sering memakan dagingnya, serta menyimpan kepala rusa sebagai kenang-kenangan. Luther kemudian membawa Nina ke sebuah kamar yang di dalamnya terdapat sebuah foto tua. Saat Nina bertanya, Luther menjelaskan bahwa itu adalah foto kakek buyutnya saat mereka merayakan panen. Nina kebingungan mendengar kata panen dan menanyakan artinya. Luther menjawab bahwa panen akan segera tiba dan mereka akan merayakannya bersama, barulah Nina akan mengerti apa yang terjadi. Malam pun tiba dan semua orang beristirahat. Pagi harinya, Nina terbangun dan mendapati putrinya tidak ada di sampingnya. Panik, ia segera turun ke bawah. Di sana, ia melihat Luther tidak hanya membuat sarapan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Merasa sedikit canggung, Nina meminta maaf dan berjanji akan bangun lebih pagi keesokan harinya untuk menyiapkan sarapan. Luther menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa itu adalah hari pertamanya dan ia ingin Nina menikmati harinya. Ia sudah menyiapkan sarapan untuk Nina dan setelah sarapan, ia akan menjelaskan pekerjaannya. Selama percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari ruang basement. Luther menenangkan mereka, menjelaskan bahwa rumahnya dekat hutan, sehingga seringkali ada hewan atau binatang yang masuk ke ruang basement. Ia meminta mereka untuk melanjutkan sarapan, dan ia akan mengurusnya. Setelah itu, Luther mulai menjelaskan pekerjaan kepada Nina. Ia juga menceritakan bahwa ia belum menikah karena sekarang lebih suka hidup sendiri. Ia juga menunjukkan Nina sebuah ruangan di luar rumahnya yang tidak boleh dimasuki siapapun karena itu adalah ruangan pribadinya. Setelahnya, Luther pergi ke ruang basement
dan kembali membawa sepotong daging, meminta Nina untuk memasaknya sebagai makan malam. Saat itu, Luther melihat Nina sering batuk. Ia membuatkan sebuah teh untuk Nina dan mengatakan jika Nina meminum teh itu, batuknya akan sembuh. Nina merasa sedikit aneh, tetapi ia meminum teh itu. Setelah minum, ia merasa pusing dan tertidur pulas. Pagi berikutnya, Nina terbangun dengan perasaan sangat segar, tanpa batuk atau demam sedikit pun. Luther kembali ke kamarnya dan menyajikan teh yang sama. Kali ini, Nina meminumnya dengan senang hati. Saat Nina minum, Luther menatapnya dengan pandangan aneh, seolah teh yang diberikannya memiliki suatu tujuan tersembunyi. Setelah minum, Nina kembali tertidur pulas, tidak memahami mengapa teh itu membuatnya begitu mengantuk. Keesokan paginya, Nina memulai pekerjaannya. Saat sedang memotong kayu bakar, Luther datang dan memberitahu bahwa ia akan pergi berbelanja sebentar, meminta Nina untuk menjaga semuanya sampai ia kembali. Beberapa saat setelah Luther pergi, seorang pria yang berlari datang dan meminta bantuan Nina. Merasakan bahaya, Nina segera membawa putrinya masuk ke dalam rumah. Ketika Luther pulang, Nina menceritakan kejadian dengan pria itu. Mendengar nama pria itu, Luther mulai berbicara dengan aneh. Ia mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Jika Nina melihat pria tersebut di sini, ia harus menganggapnya sebagai ancaman dan segera membunuhnya. Nina terkejut dan bertanya bagaimana caranya, karena ia belum pernah melakukan hal seperti itu. Luther membawanya keluar dan mulai melatihnya cara membunuh. Luther menyuruh Nina untuk membunuh seekor anak rusa sebagai latihan. Namun, Nina belum pernah membunuh siapapun dan merasa takut. Luther diliputi amarah menekan Nina untuk melakukan tindakan tersebut demi keselamatan putrinya. Saat Luther dan Nina berlatih, pria yang sebelumnya meminta bantuan Nina datang lagi. Begitu melihatnya, Luther memukul kepala pria itu hingga jatuh. Luther bersiap untuk memukulnya lagi, namun pria itu segera berteriak. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat jahat, mobilnya rusak di dekat sana, dan ia hanya membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Andres. Luther berpikir pria itu mengatakan yang sebenarnya, jadi ia membawanya pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Andres menjadi teman baik bagi Nina, dan Luther pun menyadarinya. Luther mengizinkan Andres tinggal selama 2 hari, karena 2 hari lagi adalah festival panen mereka. Nina sangat senang karena Andres tinggal untuk sementara waktu. Luther juga bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil Andres. Saat itu, Luther memberikan Andres teh yang sama yang ia berikan kepada Nina setiap hari. Setelah itu, Luther pergi tidur dan Nina mulai membersihkan dapur. Andres masuk ke dapur untuk membantu dan melihat adanya wine. Ia lalu bertanya pada Nina mengapa mereka tidak meminumnya malam itu. Nina menolak, menjelaskan bahwa ini adalah rumah Luther dan ia harus melakukan segalanya atas izin Luther karena ia hanyalah seorang pelayan di sana. Andres bertanya mengapa Nina ada di sana. Nina menjelaskan bahwa ada masalah dengan dokumen visanya. Ia membutuhkan sejumlah biaya untuk memperbaikinya dan untuk mendapatkan uang itu ia bekerja di sana. Andres mengatakan bahwa ia juga berada di sana dengan visa kunjungan. Setelah percakapan ini, mereka pergi tidur. Nina terbangun tengah malam dan melihat seorang pria bertanduk rusa di luar jendela. Ia ketakutan, tetapi ketika ia berkedip, tidak ada siapapun di sana, itu hanya imajinasinya. Keesokan pagi, ia bangun dan tidak menemukan putrinya di tempat tidur. Ia panik dan mencari di setiap sudut rumah, tetapi putrinya tidak ada. Ketika ia keluar, ia menemukan putrinya bermain dengan Luther. Ia segera memeluk putrinya dan pada saat itu, ia melihat 3 pria bertopeng rusa. Melihat mereka, Nina dilanda ketakutan dan ingin segera memberitahu Luther. Namun, sebelum ia sempat berbicara, mereka telah menghilang. Luther kemudian berkata bahwa ia menduga Nina berhalusinasi, menanyakan apakah ia minum wine tadi malam. Ia juga mengingatkan Nina bahwa ia tidak akan bisa melakukan apapun di sana tanpa seizinnya.
Setelah itu, Luther menyuruh Nina untuk melakukan beberapa persiapan karena akan ada tamu di malam hari. Mendengar Luther, Nina mengikutinya ke sebuah ruangan untuk melakukan persiapan. Di sana, ia melihat sebuah buku yang berisi gambar-gambar pria yang ia lihat dalam halusinasinya. Sebelum Nina mengajukan pertanyaan, Luther telah lebih dulu melontarkan teguran. Ia menyatakan bahwa kebiasaan Nina dinilai merusak. Selanjutnya, Nina diperintahkan untuk meletakkan buku dan tidak diperkenankan menyentuh barang-barang miliknya tanpa izin. Luther menegaskan bahwa jika ketentuan ini diabaikan, akan ada konsekuensi yang merugikan bagi Nina. Selanjutnya, Luther menyerahkan sebuah gaun kepada Nina dan memintanya untuk mengenakannya sebagai persiapan untuk aktivitas di malam hari. Nina diwajibkan tampil dengan penampilan terbaik. Ia bersiap mengenakan gaun yang telah diberikan, lalu hadir di hadapan para tamu bersama putrinya. Please, darling, come down. Sesampainya di antara para tamu, Nina mengamati adanya perilaku yang tidak lazim. Menyadari kejanggalan ini, ia membawa Andres ke lantai atas dan menyampaikan pengamatannya mengenai perilaku aneh tersebut. Andres menyetujui pernyataan Nina karena ia juga telah menyadari hal yang sama. Andres merasa ada sesuatu yang janggal di tempat itu dan dia menawarkan Nina pilihan untuk pergi. Ia bahkan bersedia menyediakan tempat tinggal, sebuah kamar untuk Nina. Tak hanya itu, Andres juga meyakinkan kalau masalah keuangan Nina bisa diatasi karena dia punya cukup uang dan pekerjaan. Ia bahkan membuka peluang agar Nina bisa bekerja dengannya, tentu dengan bayaran. Sayangnya, Nina harus menolak tawaran baik itu, menjelaskan bahwa dia terikat kontrak dengan Luther dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, Andres berpesan agar Nina selalu menjaga diri dan tetap waspada di sana. Tak lama kemudian, Luther datang dan memanggil mereka ke bawah untuk mulai menikmati pesta. This year, we have not one but two very for you, a special prosciutto, which I have prepared. Setelah itu, Luther memberitahu Andres bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki dan pesta mereka juga sudah usai. Ia memberikan opsi pada Andres untuk pergi jika mau, lalu Luther pun pergi bersama Andres dari sana. Luther membawa Andres ke ruangan pribadinya, sebuah tempat di mana Nina dilarang masuk. Ekspresi Andres langsung berubah saat ia masuk ke ruangan itu. Ia tampak ketakutan melihat barang-barang dan suasana di sana. Sementara itu, Nina keluar rumah mencari Andres. Ia kemudian melihat seorang pria bertopeng rusa. Andres? Awalnya, ia berasumsi bahwa ia sedang berhalusinasi. Jadi, ia mengalihkan pandangannya. Saat ia melihat lagi, pria itu sudah tidak ada. Nina terus berupaya mencari Andres. Tak lama, Luther datang dari belakang Nina dan memberitahunya bahwa Andres sudah pergi. Nina kemudian dengan kebingungan mempertanyakan mengapa Andres bisa pergi tanpa menemuinya terlebih dahulu. Luther menjawab singkat dengan alasan bahwa Andres mungkin sedang terburu-buru, lalu ia memberikan minuman teh rutinnya kepada Nina. Nina pingsan setelah minum minuman itu. I told you, Nina, I want you healthy. Setelah itu, Nina dibawa masuk oleh mereka. Namun, Nina sempat membuka matanya sebentar dan ia melihat dirinya terbaring di sebuah meja putih, dikelilingi banyak orang yang tengah melakukan semacam ritual. Adegan berlanjut dan kita melihat Nina terbangun di tempat tidur. Pakaiannya sudah berganti seperti yang biasa ia lakukan setiap malam, sehingga ia merasa apa yang dialaminya hanyalah mimpi belaka. Setelah itu, ia memulai rutinitas hariannya. Namun, saat sedang membersihkan, ia menemukan darah di lantai. Ia terkejut melihatnya dan bertanya-tanya darah siapa itu. Merasa ada yang tidak beres, Nina pun pergi ke kamar Luther untuk mencari tahu. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu di dalam lemari. Isi kotak itu sungguh mengejutkan. Banyak gambar yang menunjukkan praktik kanibalisme. Orang-orang di komunitas mereka memakan daging manusia selama festival panen.
Ada juga sebuah buku yang berisi seluruh informasi tentang komunitas tersebut. Sebelum ia bisa membaca buku itu, ia mendengar Luther datang. Nina buru-buru menutup semuanya dan segera keluar. Luther yang saat itu berada di ruang basement segera didatangi oleh Nina. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang basement, dan ketika Luther keluar, sebilah pisau sudah berada di tangannya. Nina langsung panik melihat ini. Ia merasa suara Andres lah yang berasal dari ruangan tersebut. Luther kemudian melarang Nina masuk ke ruangan itu. Meski sudah dilarang, Nina tetap berencana pergi ke ruangan itu di tengah malam. Luther yang sudah menduga Nina akan pergi ke sana tetap terjaga dan berhasil menangkapnya sebelum ia sempat masuk. Luther kemudian memperingatkan Nina agar tidak mengulangi kesalahan serupa dan menyuruhnya untuk patuh pada perintahnya. Keesokan harinya, saat Luther pergi berbelanja bahan makanan, Nina kembali berencana untuk diam-diam menyelinap ke ruang basement. Ia menyembunyikan putrinya di dalam rumah, lalu menuju ruang basement berbekal pisau. Karena pintu tak bisa dibuka dengan pisau, ia pun mendobraknya dengan kapak. Begitu masuk, Nina terkejut karena Andres ternyata ada di sana. Kecurigaannya benar. Mata Andres telah dicungkil oleh Luther. Nina memutuskan untuk menolong Andres dan membawanya pergi. Ia juga segera menggendong putrinya. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, Luther datang dan menangkap mereka. Ia membuat ketiganya pingsan dengan senapan. Saat Nina sadar, ia mendapati dirinya terikat di kamarnya. Luther datang membawa makanan dan minuman yang biasa ia berikan setiap hari. Nina menolak untuk memakannya. Luther menyatakan bahwa jika Nina tidak mau makan, itu tidak masalah. Tapi jika ia tidak patuh, putrinya akan disakiti. Mendengar ancaman itu, Nina terpaksa mematuhi perintahnya dan meminum minuman tersebut meskipun ia tidak mau. Di malam hari, Luther mengenakan pakaian seperti leluhurnya, mantel aneh dan tanduk rusa. Setelah itu, ia datang menghampiri Nina. Melihat penampilannya, Nina akhirnya mengerti bahwa pria yang sering dilihatnya bukanlah halusinasinya, melainkan Luther sendiri. Luther membawa Nina ke kamar mandi dan memintanya untuk melepas pakaian serta mandi di depannya. Nina pun mulai mandi. Luther menyatakan bahwa Nina tidak bisa menjadi bagian dari festival mereka sampai ia murni. Ia juga mengatakan pada Nina bahwa ia akan membesarkan putrinya sesuai tradisi komunitas mereka. Mendengar semua itu, Nina hampir saja menyerangnya karena marah. Namun Luther menenggelamkannya di bak mandi. Setelah itu, ia mengangkat kepala Nina dari air dan meminta Nina untuk bekerja sama dengan mereka. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Keesokan paginya, kita melihat Nina duduk dengan raut wajah yang ketakutan dan cemas. Luther datang kepadanya, membawa makanan dan hendak menyuapinya. Nina memohon untuk diizinkan bertemu putrinya sekali. Luther menjawab, ia akan mengizinkannya, tetapi Nina harus makan terlebih dahulu. Setelah Nina makan, Luther pergi ke basement. Kita melihat bahwa ia telah membunuh Andres dan kini sedang memotong-motong daging untuk pesta tamu-tamunya di malam hari. Nina, yang tidak sadarkan diri akibat minuman Luther, terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di meja makan. Seluruh anggota sekte Luther hadir di sana, termasuk teman Nina yang sebelumnya membawanya ke rumah Luther. Nina pun akhirnya menyadari bahwa temannya juga bagian dari sekte tersebut. Di momen itu, Luther mulai membacakan isi buku yang selama ini ia sembunyikan dari Nina. Like a parasite that feeds off of us. When our forefathers... Setelah selesai membaca, ia menyatakan bahwa mereka akan menghisap darah mangsa mereka. Darah Andres sudah tersedia dalam gelas-gelas di hadapan mereka.
Para anggota sekte kemudian mengangkat gelas dan menyeruput isinya. Setelah itu, Luther mengangkat penutup hidangan utama, menyingkap wajah Andres yang terpotong dan telah dipanggang. Mereka bersiap untuk memakan kepala panggang tersebut. Melihat pemandangan mengerikan ini, Nina langsung panik dan mulai muntah-muntah, menyebabkan pesta mereka menjadi kacau. Para anggota sekte mengkritik Luther, menyatakan bahwa pesta mereka rusak gara-gara salah satu anggotanya. Luther menjadi marah dan segera membawa Nina ke basement, lalu mengikatnya di sana. Di basement, Nina melihat putrinya. Melalui putrinya, Nina berhasil melepaskan diri dari ikatan. Ia menemukan pisau, senjata, dan banyak barang lain di sana. Ia mengambil pisau, lalu segera mengambil senapan. Kini, ia tidak ingin meninggalkan orang-orang keji itu hidup-hidup. Ia ingin membunuh mereka semua. Saat ia keluar, seorang anak laki-laki terlihat ketakutan melihat senjata di tangan Nina. Anak itu memohon agar tidak dibunuh, namun Nina tidak mendengarkan dan menembaknya. Mendengar suara tembakan, para anggota sekte menjadi waspada. Luther, yang sebelumnya pergi mengantar teman Nina pulang, juga kembali ke rumah. Nina bergerak menuju ruangan pribadi Luther yang selalu dilarang untuknya. Sebelum sempat membuka pintu, teman Nina menyerangnya dari belakang. Namun, teman itu tidak menyadari bahwa Nina sudah sepenuhnya siap. Teman Nina tewas setelah Nina melukai lehernya dengan pisau. Setelah itu, ia membuka pintu kamar dan melihat hal-hal aneh, potongan-potongan tubuh manusia. Ia ketakutan melihat pemandangan itu, tetapi untuk saat ini, ia harus memberanikan diri dan melarikan diri sambil mengambil kunci. Sebelum ia sempat menemukan kunci, ia mendengar Luther mendekat. Nina bersiap dengan pistolnya untuk membunuh Luther. Ketika Luther muncul di depannya, Nina menembaknya, namun peluru hanya mengenai tangannya, menunjukkan bahwa Luther tidak mati. I'm killing you. Luther entah bagaimana berhasil menguasai Nina dan menguncinya di dalam sebuah kotak. Kemudian, ia pergi menghampiri putri Nina dengan niat menangkap dan menjadikannya bagian dari ritual. Namun, sebelum itu terjadi, Nina berhasil melepaskan diri dari kotak dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan putrinya. Ia menguasai Luther dari belakang untuk menyelamatkan putrinya. Saat ia menarik Luther mundur, mahkotanya jatuh dan menusuk kaki Nina. Nina merasakan sakit yang parah, tetapi ia tidak melepaskan Luther. Kemudian, ia mencabut mahkota itu dari kakinya dan menusuk Luther dengannya. Luther tewas di tempat dan akhirnya Nina serta putrinya berhasil melarikan diri. Nina kini merasa damai. Keesokan paginya, ia pergi dengan mobil Luther. Di akhir cerita, kita diberitahu bahwa seringkali orang menghilang di Amerika Serikat dan tidak pernah ditemukan. Dan kemudian film pun berakhir. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.